وبه نستعين على الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma para hadirin bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua di antaranya mukarram ada juga Pak Ibran, mukarram Ustaz Pak Rawi, al-mukarram Muhammad Hasan, juga mukarram Pak Haji Riko, Imam Pak hadir, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, iman dan jauh umur sehingga kita bisa meluangkan waktu kita dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ta'lim, yaitu mendatangi majelis ilmu dalam rangka kita meningkatkan iman, takwa dan pengetahuan kita terhadap agama Islam. Mudah-mudahan yang langkah kaki kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasan kitab An-Nasahut Diniyah 13 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 65. 13 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rubbama mata ba'du mata waktu, dan kemungkinan mata meninggal dunia waktuhum sebagian dari anak-anak mereka qoblal bulughi sebelum balignya fayahsulu maka berhasil atau mendapatkan liwalidaihim bagi kedua orang tua mereka min sawabi dzalika dari pahala yang demikian itu al-hajjul azimu yaitu bagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih dalam bahasan keutamaan kita membina rumah tangga. Menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan secara alami setiap kita yang berumah tangga pasti kepengen punya keturunan. Gak mungkin begitu nikah, gak mungkin cita-citanya saya emang gak mau punya anak, kecuali itu kelainan itu. Ya. Pasti orang yang menikah membina rumah tangga kepengennya apa? Punya keturunan. Diharapkan dengan keturunan yang dilahirkan nantinya bisa meneruskan generasi-generasi berikutnya. Utamanya adalah meneruskan kebaikan kedua orang tuanya. Nah, lalu bagaimana ketika ada suami istri, kemudian dia punya anak, anaknya belum sampai balik meninggal dunia. Anaknya bahkan baru dalam kandungan ada yang apa? Keguguran. Bahkan lagi lucu-lucunya udah umur tamyiz menjelang balik, anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih enggak kira-kira? Sedih. Merasa kehilangan anak yang dicintainya, anak yang dididiknya, anak yang dirawatnya sejak kecil, begitu ajalnya tiba Allah panggil itu perasaannya
perasaannya, apalagi perasaan seorang ibu. Tapi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bagi mereka yang anaknya meninggal dunia sebelum baliknya, artinya masih kecil, akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi tarbiyatihim, dan juga akan mendapatkan pahala dari mendidik anak-anak kita. Jadi Pak, sebetulnya kita punya tabungan akhirat. Tabungan akhirat kita itu adalah anak-anak kita. Anak keturunan kita didik, kita rawat. Kemudian besarnya nanti harapan kita menjadi anak yang soleh. Kalau anak soleh pasti doain orang tuanya. Kalau anak soleh pasti meneruskan kebaikan-kebaikan dari orang. Ini maksud saya, kata pengarang kitab, al-aulada, artinya anak-anak dari yang meninggal dunia yang belum sampai umur balik. Dalam kaidah fikih itu terkait umur ada yang namanya tamyiz. Habis tamyiz ada yang namanya apa? Balik. Nih, ketentuannya ada dua. Kalau dia masih tamyiz, dia belum dikenakan hukum agama. Artinya apa? Dia tidak mengerjakan kewajiban, masih belum kena hukuman, kena dosa. Sampai kapan tamyiz itu? Sampai nanti kalau kita yang laki-laki biasanya mimpi basah. Kita pernah mimpi basah nggak Pak? Sering, apalagi sekarang. Sekarang nggak dipakai mimpi. Dulu kita waktu remaja pasti tanda baliknya apa? Mimpi basah. Ada yang mimpi basah? Nah, dulu baliknya dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang maksudnya bukan mimpi basah lagi kan? Bupak, ya kebun aja kok. Jadi orang anak kecil dibilang tamyiz itu kalau menurut fikih dia udah bisa makan sendiri, udah bisa minum sendiri, udah bisa cebok sendiri. Itu dikatakan apa? Tamyiz. 0 sampai 5 tahun belum tamyiz biasanya. Ya, masih balita di bawah 5 tahun. Tapi udah 5 ke sono tuh menjelang balik 5 sampai 10 tahun itu sudah masanya apa? Tamyiz, bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Udah disunahkan oleh Nabi suruh diajarin anak-anak kita kebiasaan-kebiasaan beribadah, diajarin sholat, diajarin baca Quran, mulai pelan-pelan tuh, ya. Nanti begitu 10 tahun ke atas mereka sudah terbiasa, udah nggak kaget lagi, ya. Sampai kemudian dia mimpi basah, biasanya kalau saya dulu ingatnya umur 12 tahun saya, ya. Kalau punya sekarang, berapa tahun? 7. Ada yang 7. Ya, karena nggak ada bekalan punya sekarang ya, bisa jadi 10 tahun dan udah mimpi basah, gitu. Ya. Nah ini ada anak dari orang tuanya yang meninggal dunia belum mencapai balik, maka akan Allah berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pahala pendidiknya, wa husnil qiyami bihim, dan ini masih baca terus ya. Wa husnil qiyami bihim, dan melaksanakan kebaikan atau kebaikan untuk melaksanakan mendidik anak-anaknya, siyama al-banatul, apalagi anak perempuan. Jadi biasanya di keluarga kita ada anak laki, ada anak perempuan. Yang dijadikan perhatian khusus sebetulnya yang ditekan banget, jagain banget anak perempuan. Bukannya milik kasih, bukan, ya. Sama-samanya wajib mendidik anak. Tapi yang harus ditekankan adalah kita yang punya anak perempuan.
pahala yang banyak, wa fadlun kabirun, dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tadi fadilah-fadilahnya disebutkan dalam hadis berikutnya, wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dinarun, 1 dinar, anfaqtahu, yang kau infakkannya fi sabilillah, di jalan Allah, wa dinarun, dan 1 dinar, anfaqtahu, yang kau infakkan fi raqabatin, di dalam memerdekakan budak, wa dinarun, dan 1 dinar, tasaddaqta, engkau sedekahkan bihi, dengannya dinar, ala miskinan, kepada orang miskin, wa dinarun, dan 1 dinar, anfaqtahu ala ahlika, yang engkau belanjakan, engkau infakkannya terhadap keluargamu, a'zamuha ajran, paling besarnya infak atau paling besarnya pahala, ajran, ya, pahala yang besar, alladzi anfaqtahu, yang kau infakkan dinar tersebut, ala ahlika, adalah terhadap keluarga. Tuh Pak, 1 dinar sekarang itu, dinar itu Pak kepingan emas ya. Zaman Nabi itu ada dinar, ada dirham. Dinar itu kepingan emas, kalau dirham kepingan perak. Sekarang secara hitungan skala internasional, dinar itu kurang lebih 4,25 atau 4,45 gram, hampir 5 gram. Berapa beda dari emas? Kalau sekarang emas murni berapa? 2 juta? 1,8. Waduh, mahal amat ya. Kalau 2 juta aja lah kita lurusin ya. Kali 5 gram aja udah berapa? 10 juta Pak, 1 keping doang. Ya. Di wilayah Jazirah Arab sana, kecuali Arab Saudi ya, wilayah sana itu masih yang pakai apa? Ada pakai dinar. Transaksinya pakai dinar. Emas gitu ya. Kalau dirham itu dari perak kurang lebih 3 gram. Sekarang seperak itu 1 perak 1 gram berapa saya nggak paham. Ya. Nah, ini ada hadis, kita punya duit 1 dinar alias taruh 10 juta. Kita infakkan di jalan Allah, itu bagus. Ya. Kita infakkan untuk memerdekakan budak, bagus. Kita sedekahkan untuk orang miskin, bagus. Pahalanya juga ada. Kita infakkan untuk keluarga kita, kata Nabi, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Paling besar pahala dari sekian yang kita infakkan tadi adalah membelanjakan infak kepada keluarga kita sendiri. Artinya apa? Kewajiban kita sebagai laki-laki itu penting untuk mengutamakan keluarga dulu, baru orang lain. Gitu. Jangan sampai sama orang lain mah royal, sama keluarga sendiri apa? Pelit. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, artinya begini Pak. Kondisi ekonomi itu kan setiap keluarga beda-beda ya. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, bahkan ada yang fakir. Fakir itu sebelum miskin itu fakir dulu Pak. Artinya kebutuhan hidupnya emang buat hari itu doang adanya. Besok belum tentu ada. Ada lagi. Iya, besok kudu nyeker lagi. Itu fakir namanya dari. Ya. Bagaimana dia mau menginfakkan, membelanjakan, sedekahkan kepada orang lain, buat dirinya sendiri aja masuk susah. Maka laki-laki yang bertanggung jawab inilah yang pahalanya besar, meskipun cuma dapatnya buat hari itu doang, dia belanja itu buat anak dirinya. Itu pahala yang besar dibanding dia infak kepada orang miskin, orang memerdekakan budak dan lain sebagainya. Tuh. Kecuali kita sudah cukup untuk membelanjakan buat keluarga kita, bolehlah kita tambahin amal kita infak kepada yang gitu. Ya. Di sini ada perbedaan antara infak dan sedekah. Apa bedanya Pak? Pernah dengar nggak? Infak, sedekah, zakat, ya. Ada bedanya nggak? Ada. Kalau sedekah itu sifatnya umum, bisa pakai duit, bisa kagak pakai duit. Senyum doang Pak sedekah senyum. Iya.
Bapak nggak punya duit nih, ada orang tukang minta-minta lewat, senyumin aja, sedekah itu. Sedekah. Kalau dia paham, ini nggak paham, nggak pergi-pergi, bener nggak paham. Saya maunya duit. Ya, kalau akhirnya dia ngeluarin duit, maka disebut apa? Infak, gitu ya. Sedekah atau infak tidak ada hitungan khususnya, beda dengan zakat. Jadi kalau sedekah umum, sedekah masuk dalamnya infak, masuk dalamnya zakat. Jadi sedekah itu kalau sedekah wajib namanya apa? Zakat. Zakat fitrah, zakat mal, ya. Itu ada takaran khususnya menurut agama. Tapi kalau sedekah umum, ya, Bapak baca istighfar sedekah, baca kalimat-kalimat thayyibah sedekah, nolongin orang sedekah, ya. Senyum doang sedekah. Kata Nabi, bantuin orang dari ngangkatin barang ke kendaraannya sedekah. Sedekah juga. Jadi sedekah itu banyak. Nyebarin ilmu begini nih sedekah. Ya. Jadi tidak melulu materi sedekah itu. Sifatnya apa? Umum. Tapi kalau infak sama zakat pasti pakai duit. Gitu ya. Makanya biasanya di situ ditulis di masjid itu infak dan sedekah gitu. Jadi kalau kotak amal lewat, Bapak kebawa duit, senyumin aja kotak amalnya. Sedekah. Sedekah juga itu, ya. Kagak salah Pak, kagak salah gitu. Itu perbedaannya. Wa qala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'at amta, apa yang engkau berikan makan nafsaka kepada dirimu sendiri, fahuwa laka shadaqatun, maka dia bagimu adalah sedekah. Tuh, kita punya duit banyak buat diri kita, jangan pelit Pak. Pelit lagi. Duit banyak, sakit kagak mau berobat. Pelit itu sama diri sendiri. Ya. Butuhnya apa? Berobat kan buat diri sendiri. Itu infaknya atau sedekahnya buat diri sendiri. Dapat pahala juga karena mencegah dari mengabaikan penyakit yang bisa parah lagi. Akhirnya mengakibat ke matian gara-gara pelit apa dirinya sendiri. Jadi kalau sakit ikhtiar ya, berobat apa kayak terserah, mau medis maupun non medis ya. Wa ma'at anta waladaka fahuwa laka shadaqah, dan apa yang kamu berikan makan kepada anakmu juga termasuk sedekah. Tuh, kita punya anak kita kasih jajan kalau sekolah, kalau belajar kita ongkosin, itu investasi kita buat anak kita, sedekah juga, pahalanya besar. Wa ma'at anta zaujataka fahuwa laka shadaqatun, dan apa yang kau berikan makan terhadap istrimu atau pasanganmu, fahuwa laka shadaqatun, maka bagimu adalah mendapat pahala sedekah. Ini kita apa yang bulanan, apa yang harian, ya sedapatnya kita apa kasih belanja kepada bini kita. Wa ma'at anta khadimaka, dan apa yang kamu memberikan makan khadimaka terhadap pembantumu, fahuwa laka shadaqatun, maka dia juga bagimu mendapat apa? Sedekah. Biasanya di rumah tangga ada yang bantu-bantuin rumah, ya. Kalau sekarang namanya ART, keren udah istilahnya, ya. Asisten rumah tangga. Kalau dulu bahasanya kasar, babu. Dulu babu kan istilahnya. Iya, sekarang naik derajatnya tuh. ART, asisten rumah tangga. Kalau babu kesannya apa-apa harus dipaksa, kudu disiksa kayak perbudakan. Ya. Jadi sekarang mulai naik itu istilah bahasanya ART, asisten rumah tangga, yang bantu-bantu istri kita bersih-bersih di rumah. Kita kasih harian atau bulanan, kita berkhidmat atau berbuat baik kepada pembantu rumah tangga kita pun mendapatkan apa? Sedekah. Pahalanya pahala sedekah, Pak.
Bahkan kata Nabi, kalau kita yang merupakan majikan, biasanya majikan kita nih, ya, misalnya bosnya, apa yang kita makan mestinya sama kita berikan kepada pembantu kita. Jangan bedain. Itulah kesamaan dalam Islam. Jangan kita makan ayamnya pas ngasih pembantu rumah tangganya ngasihnya tempe, yang begitu. Ya. Kalau kita makannya daging, sisihin buat yang bantu rumah kita daging. Itu namanya kesetaraan, menghargai. Itu kecuali emang daging tinggal atu-atunya, banyak itu mas. Ya. Iya. Kalau tinggal atu-atunya, cari yang lain lah, yang kira-kira pantas gitu. Ya. Saya tadi sendiri Pak, yang bantu rumah saya, kalau bantu-bantu pasti kita kasih makanan apa kayak yang ada. Gitu. Karena apa? Menghargai selain tenaganya jasanya itu yang agak capek Pak nyapu ngepel itu. Capek. Kayak bisa kita ngepel nyapu aja kita kan malas banget. Ya. Ini kita juga udah kecapean. Nah, makanya peluang buat orang-orang yang mau mengais rezeki itu saudara kita ya yang kurang mampu, ayo bantu-bantu, paling aja dia ada pemasukan dari sisi ekonomi, bantu orang jadinya kita begitu ya. Terus wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, ini hadis sudah masyhur ya, idza mata ibnu adam, apabila meninggal ibnu Adam, anak manusia, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali tiga perkara. Dalam riwayat lain, idza matal insan, ya, riwayat lain, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Apa artinya? Nanti kalau kita meninggal dunia, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, putus amal kita. Kita yang tadinya bisa sholat kan udah mati. Kan? Kita yang tadinya biasa ngaji malam Kamis nih, besok mati bisa nggak? Kalau bisa bangun lagi pada kabur lah. Ya, kagak bisa, keputus semua tuh. Kebaikan kita yang biasa kita kerjain, apa sholat, apa sedekah, apa zakat, ya misalnya, ya, yang langsung kita kerjakan hari itu semuanya kagak bisa itu. Ya. Kecuali illa min salasin, kecuali ada tiga perkara. Satu, shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa aja sedekahnya Pak? Banyak. Tadi di antaranya apa? Memberikan nafkah kepada anak istri kita, mewakafkan Al-Quran, membangun masjid, bantuin donasi JSG misalnya ini Pak, ya, itu pahalanya ngalir terus itu, ya, sampai kita meninggal dunia. Biar kata kita udah nggak sholat karena mati, udah nggak bisa ngaji, udah nggak bisa silaturahmi, ya, udah nggak bisa berjamaah kayak begini nih. Tapi karena seringnya kita infak sedekah, pahalanya itu terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Itu satu. Jadi jangan diremehin Pak, sedekah itu jangan diremehin, ya. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ya, kita orang tua pernah nggak ngajarin anak kita? Kita orang tua pernah nggak ngajarin anak? Nasihatin anak pernah nggak? Nah, kita di situ posisinya bisa jadi orang tua, bisa jadi guru. Kita nasehatin anak kita, kemudian anak kita ngambil nasihat dari orang tuanya. Ilmu bukan tuh? Ilmu. Itu selama anak kita masih hidup, dipakai pesan-pesan kebaikan orang tuanya, maka pahalanya pun mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Maka sama anak Pak, kudu ngobrol, jangan diem-dieman, ya. Ajak anak itu apa? Komunikasi. Itu ada Pak, karena ada di keluarga itu pernah saya nemuin,
Ya, pokoknya bapak emaknya sibuk kerja sampai rumah udah capek, ketemunya malam pagi gitu kan. Sabtu Minggu karena udah capek, Sabtunya udah pokoknya full rebahan di rumah tidur aja. Minggunya begitu juga sama. Jadi nggak ada waktu buat keluarga. Istilahnya kalau sekarang apa? Quality time. Ya, jadi waktu yang berkualitas untuk keluarga. Apa jalan naik motor, apa jalan kaki, olahraga, terserah kan. Ya, yang penting bisa untuk komunikasi. Putus. Cek. Ya. Jadi itu kewajiban kita sama anak-anak kita apa? Kasih waktu buat apa? Komunikasi. Ngobrol pelan-pelan ya. Gimana di sekolahnya, bagaimana belajarnya, begitu. Ajak main kemana. Penting itu ya. Untuk membangun apa? Rasa kasih sayang. Disitulah gampang anak untuk dikasih nasihat. Selain nasihatnya kita berikan, juga berikan contoh-contoh kebaikan yang kita tampilkan. Ya, contoh. Ini misalnya saya biasa misalnya nyapu yang kurang bersih di rumah. Itu anak kita ngeliatin tanpa disuruh, kadang ikut bantu itu bocah. Iya nggak? Iya, itu tanpa disuruh. Ya, karena kita apa? Mencontoh. Gitu Pak. Ya, jadi kasih kadang nasihat, kasih kadang apa? Langsung kita contohkan tanpa harus nyuruh. Gitu. Maka insya Allah tuh anak-anak kita gampang disuruhnya. Kalau nanti kita suruh melihat contohnya udah biasa gitu. Oh ada yang kotor diambil, ada yang kotor disapu. Kemudian awaladin sholihin, atau anak yang soleh yad'u lahu, yang mendoakannya ketika dia sudah meninggal. Ada pertanyaan begini Pak, bagaimana? Mohon maaf, kalau dia nggak punya anak sampai doain itu? Sampai doain? Dia nggak punya anak nih, anak kan itu pemberian Allah ya. Kita kan nggak bisa mesen, nggak punya anak. Terus nanti dia kalau meninggal sampai doain. Nah, ya itu dia pentingnya kita ngaji, duduk bareng begini nih, saling kenal. Meskipun dia kagak punya anak besok, ya ini nih jamaah yang kita kenal, yang besok meninggal, pasti doain orang itu. Atau mungkin dia buat syukuran, manggil anak yatimnya itu doain bapaknya. Ya. Atau mungkin ada juga yang dia ngajarin bocah nggak punya anak nih, ngajarin bocah ngaji misalnya. Nah, besok guru ngajinya meninggal, itu ketika dapat kiriman Fatihah dari anak-anak yang ngaji. Besok dia jadi orang sukses, pahalanya tetap ngalir kepada gurunya yang sudah meninggal. Jadi anak juga, jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan khawatir Pak, guru saya nggak punya anak. Dan kami katanya nanti ada yang doain kalau punya anak. Terus saya nanti nggak punya anak tapi doain. Banyak nanti ya. Meskipun kita nggak punya anak secara biologis, ya, ada anak-anak di luar sana yang juga mendoakan kita. Meskipun itu bukan anak kandung kita, ada saudara kita, ada keponakan kita, ada tetangga kita, siapapun yang kita kenal. Ya, keponakan itu Pak masih nyambung nggak sama keturunan kita? Nyambung. Misalkan saya nggak punya anak, ya, saya punya keponakan saya itu yang besok bakal doain saya. Doanya nyampe ke gitu, ya. Jadi jangan khawatir buat yang belum punya keturunan, pasti ada saja yang mendoakan baik dari kerabat-kerabat terdekatnya maupun kerabat yang lain. Nah, inilah beberapa hadis yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terkait urusan rumah tangga, ayo kita bangun kualitas yang baik buat hubungan rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, dan ciptakan anak-anak kita
kita anak-anak yang soleh dan soleh. Masalah dia nanti jadi apa terserah itu mah. Yang penting soleh-solehah dulu nih. Kalau udah soleh-solehah, insya Allah dia mau jadi apa aja agak akan keluar melanggar dari ajaran agama. Nah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, saya mengumumkan bahwa ya ada bosan-bosannya kita akan melaksanakan jamaah subuh gabungan yang insya Allah dilaksanakan hari Ahad besok. Berapa hari lagi? Sabtu, Minggu, 4 hari lagi, Pak. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya pada datang semuanya, pada sehat, pada punya banyak duit, ya, rezekinya berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak besok sambil ya masuk gabungan, jangan lupa sambil bawa kirim paknya, ya, nggak apa-apa, masuk 10.000 gojek terserah. Yang penting apa? Ikhlas. Ayo kita siarkan ya masuk gabungan dalam rangka apa? Biar nakut-nakutin orang-orang kafir yang di luar sana, Pak. Takutnya apa? Ternyata Islam itu persatuannya kuat. Kalau persatuannya kuat, insya Allah kagak bisa dibekong, nggak bisa dirubuh. Gitu. Kalau orang kafir sana kan mereka terselubung, pelan-pelan ada yang namanya misionaris kalau di Kristen ya, dan lain sebagainya. Nah, kita ini masih arif, jangan malu-malu mensiarkan agama itu menjadi simbol ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jawab undangan ini dengan jawaban insyaallah. Dan kedua, undangan Majelis Yasinan menyambut 17 Agustusan lagi yang insyaallah bertempat di lantai 2 musola Majelis Bang Pulau orangnya. Baca itu enggak nyanyi Indonesia lagi? Ya lah boleh. Mari kepada